Jumpa lagi kita Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Saya doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur panjang, serta dimudahkan segala urusannya Bapak Ibu. Amin, ya rabbal alamin. Izin kali ini Bapak Ibu, kita akan masuk ke materi tentang pembelajaran di sekolah tentunya. Dan judul kita kali ini adalah dampak asesmen pembelajaran berdiferensiasi. Bapak masih ingat ya terkait dengan apa itu berdiferensiasi? Tentu bagi teman-teman guru sudah tidak asing lagi. Dan ini sekedar untuk memberikan atau mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kali ini kita kaitkan dengan dampak pembelajaran dengan dampaknya. Kita kaitkan dengan dampaknya, yaitu dampak asesmen pembelajaran berdiferensiasi. Nah, asesmen pembelajaran berdiferensiasi itu memberikan dampak positif Bapak Ibu terhadap kualitas pendidikan dan perkembangan siswa dengan menyesuaikan penilaian sesuai dengan kebutuhan individu. Jadi lebih kepada fokus kepada individu ya. Bagaimana individu di sini memiliki karakter, memiliki kebiasaan, sifat, watak yang secara individu dengan individu yang lain berbeda-beda. Nah, kita kaitkan bagaimana dampaknya terhadap asesmen pembelajaran berdiferensiasi ini. Baik, izin Bapak Ibu. Kita coba kupas dulu pengertian asesmen pembelajaran berdiferensiasi, bahwa asesmen pembelajaran berdiferensiasi adalah metode penilaian yang memperhatikan perbedaan karakteristik dan kebutuhan siswa secara individu sehingga dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, sekarang tujuannya apa Bapak Ibu? Kalau tadi kita pengertian asesmen pembelajaran berdiferensiasi, sekarang Tujuannya di sini adalah bahwa asesmen pembelajaran berdiferensiasi itu untuk memastikan bahwa setiap siswa mendapat pengalaman belajar yang mendukung dan sesuai dengan tingkat pemahaman serta kemampuannya. Jadi ada kata kunci di sini Bapak Ibu bahwa tujuan daripada asesmen pembelajaran berdiferensiasi itu ini untuk mendapatkan pengalaman belajar bagi siswa tentunya tadi ya, dan untuk meningkatkan pemahaman kemampuannya. Lalu sekarang Bapak Ibu, apa manfaat yang dirasakan manfaat asesmen pembelajaran berdiferensiasi? Di sini ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama untuk peningkatan motivasi belajar, di mana asesmen berdiferensiasi ini dapat meningkatkan motivasi belajar dengan memberikan tantangan yang sesuai dengan dan memberikan umpan balik yang konstruktif gitu Bapak Ibu. Kemudian manfaat yang kedua adalah peningkatan hasil belajar dengan fokus pada kebutuhan individu ya. Kemudian asesmen pembelajaran berdiferensiasi dapat meningkatkan pemahaman dan penguasaan materi siswa. Kemudian manfaat yang ketiga adalah pembelajaran yang inklusif. Metode asesmen ini memastikan bahwa semua siswa dapat terlibat dalam proses pembelajaran tanpa terkecuali ya, menciptakan pembelajaran yang inklusif. Nah, ini Bapak Ibu ada 3 manfaat asesmen pembelajaran berdiferensiasi. Lalu tekniknya bagaimana Bapak Ibu? Teknik-teknik asesmen pembelajaran berdiferensiasi ini ada 3 juga. Yang pertama, tekniknya bisa menggunakan tugas proyek, kemudian bisa juga dengan pilihan penilaian, bisa juga dengan penilaian portofolio. Nah, kita kembali ke tugas proyek Bapak Ibu, bahwa semua siswa memiliki kebebasan untuk mengekspresikan pemahaman dan keterampilan mereka dalam bentuk tugas proyek yang berbeda-beda. Kemudian untuk pilihan penilaian Bapak Ibu di sini, di mana tekniknya ini memberikan pilihan berbagai bentuk penilaian seperti tes, presentasi, atau proyek kreatif, sehingga siswa bisa menunjukkan pemahaman mereka dengan cara yang paling sesuai dengan kekuatan mereka. Itu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, untuk teknik-teknik asesmen
pembelajaran berdiferensi yang ketiga adalah penilaian portofolio. Siswa mengumpulkan karya-karya mereka dalam bentuk portofolio yang mencakup perbedaan aspek perkembangan mereka selama proses pembelajaran. Nah, itu adalah teknik-teknik asesmen pembelajaran berdiferensiasi. Oke, ada 3 ya Bapak Ibu. Nah, lalu tantangan dan dalam implementasi asesmen pembelajaran berdiferensiasi ini apa tantangannya? Ini juga ada 3. Yang pertama, ini untuk persiapan materi yang berbeda. Jadi menyiapkan materi dan sumber daya yang berbeda untuk memenuhi berbagai tingkat kemampuan siswa, membutuhkan waktu dan perencanaan yang lebih matang. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, tantangan adalah monitoring kemajuan siswa, di mana monitoring kemajuan setiap siswa secara individu dan memberikan umpan balik yang sesuai dapat menjadi tugas yang memiliki waktu. Umpan balik yang sesuai menjadi tugas yang memakan waktu dan membutuhkan keterampilan pengelolaan waktu atau dengan baik ya, pengelolaan waktu yang baik. Lalu teknik dalam implementasi asesmen ini yang ketiga adalah pendekatan yang berbeda untuk penilaian. Pendekatan yang berbeda untuk penilaian, di mana pendekatan ini adalah mengembangkan dan mengimplementasikan berbagai macam penilaian untuk siswa dengan potensi yang berbeda-beda dapat memerlukan pemahaman mendalam tentang pembelajaran siswa dan kebutuhan mereka. Namanya seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Lalu kiat apa saja agar sukses ya dalam melaksanakan asesmen pembelajaran berdiferensiasi? Pertama, seorang guru harus memahami kebutuhan siswa. Yang kedua, kolaborasi dan berkolaborasi. Kemudian yang ketiga, refleksi dan penyesuaian. Kita kembali ke tadi yang di awal, memahami kebutuhan siswa. Pertama, mengenali kekuatan referensi dan kebutuhan individu akan membantu dalam merancang dan melaksanakan asesmen di dalam rangka untuk membantu ya dalam membantu merancang dan melaksanakan asesmen yang berdiferensiasi. Kemudian kolaborasi dan berkolaborasi, bekerja sama dengan sesama guru di dalam tim atau komunitas pembelajaran untuk apa? Untuk berbagi ide dan sumber daya serta memperoleh umpan balik yang konstruktif dalam melaksanakan asesmen berdiferensiasi. Lalu kiat yang berikutnya adalah refleksi dan penyesuaian, di mana merefleksikan hasil asesmen dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan efektivitas pembelajaran serta kesesuaian dengan kebutuhan siswa. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini kesimpulannya. Kesimpulan dan rekomendasi penerapan asesmen pembelajaran berdiferensiasi. Jadi asesmen pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan yang paling dan efektif dalam memaksimalkan potensi besar setiap orang. Guru perlu memahami keunikan setiap siswa dan menyesuaikan penilaian agar sesuai dengan karakteristik mereka. Itu saja Bapak Ibu yang dapat admin sampaikan terkait dengan apa itu tadi dampak asesmen pembelajaran berdiferensiasi. Demikian yang dapat admin sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.